Hasil pertandingan Jerman versus Curaçao pada matchday pertama Grup E Piala Dunia tahun 2026, Senin 15 Juni dini hari. Tim asuhan Julian Nagelsmann meraih kemenangan dengan skor mencolok pada duel di Dallas Stadium tersebut, 7-1. Felix Anmeka membawa Jerman unggul lebih dulu pada menit ke-6. Namun, Curaçao sempat mencuri perhatian lewat gol Juninho Comenencia pada menit ke-21, yang menjadi gol pertama negara tersebut di putaran final Piala Dunia. Jerman kemudian kembali memimpin melalui sundulan Nico Schlotterbeck yang memanfaatkan sepak pojok Florian Wirtz. Selanjutnya, laga milik Jerman. Die Mannschaft terus menguasai jalannya pertandingan dan menekan pertahanan Curaçao. Menjelang jeda, Kai Havertz mencetak gol dari titik penalti setelah Anmeka dilanggar Richard Lee Bazoer di kotak terlarang. Jerman pun menutup babak pertama dengan keunggulan 3-1, didukung dominasi XG 2,38 berbanding 0,14. Dominasi Jerman berlanjut pada babak kedua. Baru 2 menit laga dimulai, Jamal Musiala sukses memperlebar keunggulan Jerman. Menerima umpan rekannya di Bayern Munchen, Joshua Kimmich, Musiala membuat skor jadi 4-1. Keunggulan ini membuat Jerman bermain lebih nyaman. Namun, Die Mannschaft sama sekali tidak menurunkan tekanan. Dennis Undav yang dimainkan pada menit ke-64 tampil memikat. Undav membuat assist untuk gol Nathaniel Brown pada menit ke-68. Setelah itu, pada menit ke-78, penyerang asal klub VfB Stuttgart itu mencetak gol. Jerman unggul 6-1 atas Curaçao. Namun, keunggulan itu belum membuat Jerman puas. Undav lagi-lagi menunjukkan aksi memikat. Kali ini dia membuat assist untuk gol Kai Havertz. Jerman menang dengan skor 7-1 pada laga pertamanya di Piala Dunia tahun 2026. Hasil pertandingan Belanda versus Jepang pada matchday pertama Grup F Piala Dunia tahun 2026 di Dallas Stadium, Senin 15 Juni dini hari. Setelah tanpa gol pada babak pertama, kedua tim tampil apik pada babak kedua dan menutup laga dengan skor 2-2. Laga babak pertama berjalan cukup ketat, meski De Oranje tampil lebih dominan. Tim asuhan Belanda mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya, terutama melalui Doniel Malen. Penyerang tersebut hampir membuka keunggulan saat laga baru berjalan 3 menit. Permainan benar-benar berubah pada babak kedua. Efektivitas kedua tim meningkat cukup signifikan. Belanda membuka keran gol pada menit ke-50. Lewat kolaborasi pemain Liverpool, umpan Ryan Gravenberch dituntaskan Virgil van Dijk jadi gol. Belanda unggul 1-0. Momen itu memicu Belanda untuk segera bangkit. Lewat sebuah serangan yang tersusun rapi, Takefusa Kubo melepas tendangan keras yang dibelokkan Keito Nakamura. Pada menit ke-57, skor menjadi 1-1. Belanda kembali unggul. Pada menit ke-64, usai menerima umpan Gravenberch, Crescencio Somerville melakukan aksi yang cemerlang dari sisi sayap. Dia melakukan gerakan masuk, lalu melepas sepakan melengkung. Bola masuk ke gawang Zion Suzuki. Belanda unggul 2-1. Jepang melakukan pergantian pemain untuk merespon situasi. Junya Ito, Yukinari Sugawara, dan Koki Ogawa dimainkan untuk memperkuat lini depan. Perubahan ini berubah manis. Daichi Kamada mencetak gol pada menit 89 dan membuat laga berakhir dengan skor 2-2. Real Madrid membuat gebrakan besar di bursa transfer. Los Blancos dilaporkan telah mencapai kesepakatan verbal dengan Chelsea untuk merekrut Marc Cucurella pada musim panas tahun 2026. Bek kiri timnas Spanyol itu disebut sebagai target utama Jose Mourinho. Pelatih yang baru kembali ke Santiago Bernabeu tersebut ingin memperkuat sektor kiri pertahanan yang menjadi salah satu titik lemah Madrid musim lalu. Menurut sejumlah laporan, nilai transfer Cucurella bisa mencapai 60 juta euro termasuk bonus. Jika transfer tersebut rampung, pemain berusia 27 tahun itu akan menjadi bek kiri termahal dalam sejarah Real Madrid. Kehadiran Cucurella juga menjadi sinyal bahwa Madrid belum puas dengan opsi yang mereka miliki saat ini. Persaingan di posisi bek kiri diperkirakan akan berubah drastis begitu sang pemain resmi bergabung setelah Piala Dunia tahun 2026. Bursa transfer musim panas tahun 2026 menghadirkan kabar mengejutkan dari daratan Inggris. Manchester City harus menerima kenyataan pahit setelah ditinggalkan oleh gelandang andalan mereka, Bernardo Silva.
Pemain asal Portugal tersebut resmi berstatus tanpa klub pada jendela transfer kali ini. Silva memutuskan untuk tidak memperpanjang masa baktinya di Etihad Stadium setelah bertahun-tahun membela Panji The Citizens. Kepergian sang pemain tentu menjadi pukulan telak bagi jawara Liga Inggris tersebut. Apalagi kepergiannya terjadi bersamaan dengan mundurnya Josep Guardiola dari kursi pelatih utama. Status bebas transfer ini membuat Silva menjadi komoditas paling panas di pasar pemain Eropa. Sejumlah raksasa benua biru langsung bergerak cepat untuk mengamankan tanda tangan sang pemain berbakat tersebut.